Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku di Mano Bae Brado. Suasana pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara obrolan komunitas. Dan dulurku di Mano Bae Brado, di obrolan komunitas kita kali ini kita akan membahas tentang topik yang luar biasa ya, yang semoga bisa mencerahkan pemikiran kita tentang bagaimana kita mencintai bumi yang kita cintai ini. Adalah topik dengan mengolah limbah menjadi berkah. Nah, dulurku di Mano Bae Brado, di suasana pagi hari ini kita sudah kehadiran tamu ya, bintang tamu kita siaponian gerangan beliau ya. Mungkin pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Jadi untuk bisa kita lebih tahu siapakah narasumber kita yang mungkin akan menginspirasi bagi kita kali ini di obrolan komunitas, kita perkenalkan dulu. Ini adalah Mbak Suyanti atau biasa disapa dengan Mbak Sulifang. Beliau adalah ketua komunitas REBN atau Rumah Enzim Bakti Nusantara Sumatera Selatan. Nah, selain itu Mbak Suli ini juga tentunya banyak nian kegiatannya ya, dulurku. Di antaranya selain sebagai ketua dari komunitas Rumah Enzim Bakti Nusantara Sumatera Selatan, beliau juga adalah ketua dari FPP atau Forum Peduli Pendidikan, dan merupakan juga wakil ketua dari MK atau Menata Keluarga. Kemudian ada juga menjadi PIC dari GBS Gerakan Bumiku Sayang, dan menjadi salah satu dari keluarga Zero Waste ya, atau nol sampah yang ada di Sumatera Selatan. Kita sapa dulu untuk pagi hari ini Mbak Suli ya. Halo, assalamualaikum Mbak Suli, selamat pagi. Iya, iya, sehat Mbak Suli? Alhamdulillah, bisa lebih dekat dengan mikrofon. Nah, cak itu ya. Oke, Mbak Suli, di kesempatan tentunya pagi hari ini kita ketemu dalam obrolan komunitas ya. Ini menariknya Mbak Suli ini adalah ketua dari komunitas REBN Rumah Enzim Bakti Nusantara. Topik itu adalah mengolah limbah menjadi berkah. Ini dari topiknya baik, dari bahasannya baik, ini sudah menarik nih ini yang nak kita bahas. Mbak Suli, kalau ngomongin masalah komunitas yang Mbak Suli ketuai begitu ya, adalah Rumah Enzim Bakti Nusantara. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Suli ini terjun ke dunia ini? Di komunitas kita ini hal yang paling memotivasi saya untuk bergelut di bidang limbah ya, adalah melakukan tanggung jawab sebagai seorang anak manusia. Melakukan tanggung jawab sebagai seorang anak manusia. Ya, agar nanti suatu hari ketika saya dipanggil oleh Sang Pencipta, ya, saya akan meninggalkan satu warisan yang terbaik yang saya bisa berikan kepada generasi penerus. Karena pada umumnya kalau kita bicara tentang warisan, pasti kepada harta, properti, gitu kan, yang dipikir pasti kan? Ya. Pada umumnya kita selalu berpikir, wah kalau meninggalin harta ini ya kita meninggalin nih, misalnya saya punya harta sekian, saya mau kasih anak cucu saya atau gimana. Tapi kenapa kita tidak pernah berpikir bagaimana kita mewariskan bumi, seperti apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah bumi yang penuh dengan sampah? Apakah langit yang abu-abu karena hasil dari karhutlah, polusi, atau air yang kotor, yang istilahnya yang kita pakai itu yang penuh dengan kaporitnya, limbah? Apakah padang rumput yang tidak lagi kita lihat, yang gersang, tanaman? Bumi seperti apa yang mau kita tinggalkan? Jadi ini yang memotivasi daripada Mbak Suli pribadi, tentunya di dalam terjun di dalam tentunya bidang ini. Betul. Jadi sehingga yang memotivasinya juga yang terbentuknya akhirnya komunitas ini. Ya, komunitas Rumah Enzim Bakti Nusantara ini baru terbentuk di tahun 2024. Oke, sejarahnya begitu ya. 2024 artinya masih baru sekali. Ya, baru lahir.
Namun sebelumnya saya tergabung di satu komunitas namanya Gerakan Bumiku Sayang di tahun 2019. Di 2019 Gerakan Bumiku Sayang. Iya, saat itu saya diajak oleh teman ya, namanya Lilis, yang membentuk apa istilahnya, yang membentuk lah, yang membuat itu Gerakan Bumiku komunitas ya. Betul. Komunitas Gerakan Bumiku Sayang itu namanya Ibu Elis. Ibu Elis, oke. Dia seorang guru. Oke, seorang guru. Waktu itu beliau punya proyek bagaimana punya satu proyek untuk alam. Jadi untuk beliau akhirnya berpikir sepertinya melihat-lihat, akhirnya beliau tertarik kepada sampah. Nah, dari situlah kemudian saya salah satu dari yang forum peduli pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua di sekolah itu. Nah, kemudian saya diajak gitu. Nah, dari situlah saya merasa, wah, ternyata sampah ini sangat apa ya, bahaya kalau misalnya kita selalu buang gitu. Bahayanya bukan hanya untuk kita, tapi misalnya kayak gini nih Cek Gaya, kita di rumah, kita nih punya tong sampah satu, kan? Terus semua sampah kita masukin ke situ tuh. Nah, terus ketika kita buang sampah ini, kita menganggap rumah kita bersih dari sampah kan? Betul nggak? Rumah kita bersih dari sampah. Iya, karena sampah sudah kita buang. Pertanyaannya, menurut Cek Gaya gimana? Pertanyaannya, sampah yang dibuang tadi menjadi apakah begitu ya? Iya. Sampah yang kita buang keluar itu memang benar bersihin rumah dari kita, tapi dia menjadi masalah di mana? Dunia. Di dunia. Ya, bukan masalah Indonesia saja, tapi atau dunia. Daerah kita lagi, tapi dunia. Karena kenapa? Sampah yang kita buang itu dia menjadi salah satu kontribusi besar di dalam pendidikan global. Oke, kita tahan dulu. Ini nampaknya sudah ada yang ingin bertanya. Kita terima dulu para penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini, Cek? Saya dari Balai Penelitian Sumbawa. Oke, dengan siapa nih Bapak? Bang Herman PM. Oke, Bang Herman PM. Diatur di Bang Herman ini mungkin penasaran dan juga tertarik untuk bertanya dengan narasumber kita. Diatur. Iya. Kadang ini, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, apa yang diuraikan tadi bagus untuk anak cucu kita. Sampah kadang-kadang berserakan di paret-paret gitu kan. Daripada kayak gitu dimanfaatkanlah, daripada mubazir. Jadikan apa budaya-budaya yang paling berharga gitu. Saya tanya sama Ibu, ada nggak selama ini menolak kayak gitu, ada gejala-gejala yang tersendat-sendat gitu? Oke, ada. Atau ada yang mengikuti gitu, jejak-jejak itu gitu. Oke, ada kendala atau tidak, atau ada yang mengikuti jejak yang sudah dilakukan gitu. Kan? Oke. Itu aja ya. Baik, terima kasih Cek Terima Herman kasih PM. Yo, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Cek Herman PM ini penasaran dan juga merasa tertarik dengan apa yang dibahas oleh Mbak Suli tadi. Atau Mbak Suli tadi kan bagaimana kita memiliki kebermanfaatan, Cek, itu kan, apalagi ini kaitannya untuk bisa menurunkan, Cek, itu kan, untuk bisa mewariskan bumi yang sehat untuk generasi penerus kita selanjutnya. Nah, untuk sampai berserakan ini katanya, kira-kira ada kendala tidak dengan gerakan yang dilakukan, atau mungkin maksudnya komunitas ini lakukan begitu? Apa kendalanya? Kemudian ada tidak yang sudah mengikuti? Ini kan hal yang positif ya, diatur. Oke. Kebetulan kita untuk di Palembang ini banyak disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, oke. DLHK ya? Ya, DLHP. Oh, DLHP, oke. Di atas ini. Jadi beliau Pak Sudarnoto ya, nama beliau ya. Beliau di dinas di DLHP ini. Beliau justru merasa dalam kehadiran komunitas kecil kami ini, kami itu sudah mengambil peran di dalam membantu pemerintah. Jadi salah satu yang kita bisa lakukan seperti tadi yang Pak Herman ya, Pak Herman tadi namanya ya, bertanya sungai-sungai itu yang kotor-kotor itu gimana gitu, kenapa tidak di ini?
Saya pernah waktu itu juga jadi narasumber di daerah Pemulutan. Nah, di situ rata-rata petani ya mereka ya. Ada satu sungai tuh, Sungai Musi kayaknya masih ya terhitung ya. Anak Sungai Musi gitu ya. Nah, sepanjang jalan itu saya ngelihat hamparan hijau padi ya. Padi iya. Sangat cantik sekali. Tapi yang saya sedih itu sungainya banyak sampah. Di atas sungai itu banyak sampah plastik ya. Nah, waktu itu kita ada sosialisasi tentang bahayanya limbah kepada kita terhadap lingkungan. Nah, kemudian saya waktu itu nanya sama salah satu lurah di situ. Ya, saya lupa nama beliau. Nah, saya tanya, Pak, saya mau nanya ya, kalau air yang kalian sungai ini dipakai untuk apa? Ya, katanya untuk MTK lah ya, mandi, cuci, kakus kan. Ya. Kemudian dia bilang kadang-kadang untuk diminum. Saya terkejut. Diminum? Iya. Kalau kemarau kayak sekarang kemarau katanya diminum, Bu. Terus saya bilang kalau diminum cara minum gimana? Dia bilang diambil, kemudian diendapin selama 2-3 hari, nanti yang di atas itu yang diambil untuk diminum katanya. Terus saya nanya lagi, itu saya tadi ngelihat banyak sampah di atas, itu ya. Siapa yang buang, Pak? Saya tanya balik. Dia masyarakat sinilah. Masyarakat yang buang. Nah, terus saya bilang, Bapak bilang masyarakat sini, berarti di sini nih sungai itu dianggap tempat apa? Tempat pembuangan sampah, karena kan seperti itu kan? Iya. Kemudian kalian konsumsi air itu. Jadi air sudah minum air apa? Iya betul, air yang sudah terkontaminasi artinya ya. Kalian minum sampah kalian sendiri. Itulah apa yang kita lakukan kepada alam, alam akan membalikannya kepada kita. Nah, coba kalau kamu jaga, bukan air yang kita pakai itu juga bersih. Iya. Kalau kita tidak punya kesadaran seperti ini, dan anak-anak itu kan kita di fotokopi yang paling hebat loh. Iya. Bagi anak-anak kita. Benar nggak? Coba sekarang kita melakukan itu, kemudian anak-anak kita juga melakukan seperti itu. Karena dia contoh ya. Dia memberikan contoh kan. Nah, bagaimana cucu kita lagi? Air seperti apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi berikutnya? Karakter seperti apa yang mau kita turunkan kepada mereka? Iya. Dan bahayanya apa? Siapa yang mendapatkannya? Iya. Diri kita sendiri. Jadi segala perbuatan itu kembali kepada diri kita. Tapi kalau kita memberikan karakter yang baik, memberikan ternyata sampah ini tidak layak itu karena nanti dampaknya ke kita lagi. Kenapa kita tidak belajar untuk mengelolanya? Semua seni sampah itu sangat bisa dikelola, Mbak Cek Gaya. Oke. Sekarang tinggal mau belajar nggak? Belajar ya? apa tidak? Sekarang zaman sudah hebat, teknologi sudah canggih kemana-mana. Ya, kalau misalnya bilang sekarang sampah plastik mau diapain? Pernah nggak dengar biji plastik? Biji plastik pernah dengar. Ya. Tuh sekarang kalau kita mengolah limbah kita, itu bisa jadi orang kaya itu. Dari biji plastik tadi? Hanya dari biji plastik. Iya. Nah, dan salah satunya itu bisa buat ekobrik. Nah, ekobrik itu adalah sampah plastik yang dimasukkan ke dalam botol mineral. Sampah plastik yang dimasukkan dalam botol mineral. Dan fungsinya apa ini ekobrik? Ekobrik ini fungsinya lebih baik dari batu bata. Kalau misalnya gempa, batu batanya retak nggak? Retak pasti. Tapi kalau pakai plastik retak nggak? Karena dia elastis ya, lebih elastis gitu ya. Dan kemudian sampah-sampah plastik ini juga istilahnya tuh saya pernah dua rumah panti asuhan. Nama panti asuhan itu Muhammad Ali sama Lafifa di daerah Yuka situ. Jadi waktu itu saya ke sana, saya tanya kepada anak-anak pantinya, kalian pengennya apa? Nah, ternyata mereka tuh kalau rumah yang Lafifa ini, bukan Lafifa tapi yang Muhammad Ali ini, mereka tidak punya kursi. Mereka tidak punya kursi. Jadi kalau kita ke sana tuh duduknya ngepor. Duduk di lantai kan. Terus mereka tuh sering banjir karena sampah-sampah plastiknya sangat banyak. Kemudian saat itu saya nanya kan, mau nggak buat kursi sendiri? Emang bisa, C katanya. Bisa kan? Bisa ya, Bu? Bisa. Nah, kemudian sama di panti asuhan Lafifa ini, anak-anak muridnya itu, bukan anak muridnya, anak asuhnya itu bilang pengen punya kursi dan meja belajar sendiri.
Kemudian saya bilang, mari kita buat. Bukan kita sumbang atau kita beli jadi kasih ke mereka. Tapi dari bahan-bahan yang ya, limbah tadi. Dari limbah tadi. Oke. Nah, kemudian anak-anak panti itu saya lihat, karena kita salah satu yang sering kunjungin ke mereka ya. Nah, mereka kan banyak dikasih snack-snack. Nah, sebungkus-sebungkus, nanti ada ulang tahun ngasihnya satu paket ya snack. Nah, terus saya kasih tahu sama anak-anak sana, anak-anak, saat kalian menerima bingkisan seperti ini, kalian gimana rasanya? Senang katanya kan. Terus sudah itu kalian makan, merasa dapat apa? Dapat jajanan katanya. Nah, tapi saya bilang, tahu nggak, ketika kalian menerima jajanan ini, yang dikasih ke kalian bukan hanya jajanan ini, tapi beserta dengan sampah-sampahnya. Sampah plastik. Kalian hanya makan itu sampah plastik diapain? Dibuang. Makanya kenapa lingkungan kalian kotor. Makanya kenapa bisa banjir. Setiap kali hujan banjir. Karena dia buang sampahnya sembarangan di selokan ya. Iya. Di lingkungan mereka itu. Jadi apa yang kamu lakukan itu balik ke kita gitu loh. Nah terus sudah akhirnya saya bilang, saya suruh anak-anak itu setiap anak punya satu tong sampah sendiri. Ya, jadi tong sampahnya bentuk apa? Ialah itu botol mineral. Jadi kalau kamu ketemu botol mineral itu tabungan loh, celengan kamu loh. Jadi mereka ya dikumpulin, diajarin cara buat ekobrik. Nah, sampai contohnya seperti apa tuh membuat ekobrik yang diajarkan kepada ekobrik itu adalah sampah-sampah plastik yang kita gunting, ya, kemudian dimasukin ke dalam botol. Dipadatin, dia punya rumusnya, volume botol dikali 0,33 gram. Volume botol dikali 0,3 gram. Di atas itu lebih baik. Berarti misalnya nih, Cek Gaya punya botol, misalnya botol yang mineral tadi ya. Mineral 1,5 liter kan. Nah, kalau 1,5 liter, kalau di 0,33 berarti kurang lebih 500,5 kilo, 500 gram. 500 gram beratnya. Nah, itu minimal. Lebih bagus. Nah, nanti dikumpulin. Nah, waktu itu sampai berapa ya? Saya rasa ada kali 3 bulanan kalau nggak salah. Jadi kalau dia diisi dengan dengan sampah-sampah yang kata Mbak tadi, dipotong-potong gitu kan, kemudian dimasukkan, itu dengan berat berapa tuh? Sehingga tadi kan bisa menjadi salah satu alternatif untuk misalnya kita nggak pakai bata, kalau misalnya gempa dia bisa menggunakan yang tadi, ekobrin tadi gitu. Itu sampai berapa beratnya? Yaitu setiap kali volume botol dikalikan 0,33 gram. Minimal 500 gram. Kalau 1,5 liter. 1,5 liter. Kalau misalnya dia punya botol itu 600 mili, berarti dia 2 on. Oh, 2 on. Kayak gitu selalu dikaliin aja. Gitu. Jadi artinya kalau mau ngisi itu kalau udah beratnya setengah kilo gitu ya, yang besar gitu ya, 1,5 liter artinya setengah kilo cukup. Ya. Kalau lebih dari itu nggak apa? Lebih baik. Jadi dia pakai stick drum, dimasukin, jadi dipadatin gitu. Jadi sampai ke ujung-ujungnya ini dia bisa padat. Itu bisa dapat ini loh, ada satu komunitas apa ya, saya lupa, orang Bali. Nanti kalau ini saya kirimin ke Cek Gaya deh. Nah, itu bisa dapat poin loh dengan buat ekobrik itu. Jadi istilahnya itu kita sudah mengambil peran di dalam menjaga limbah. Karena limbah plastik gitu ya, sangat berbahaya kan limbah plastik. Udah bisa solusi gitu ya. Limbah plastik itu ya istilahnya itu kan dia terurainya itu butuh ratusan tahun. Kita sudah mati kemana-mana, sampah plastik kita masih di situ. Jadi seperti apa bumi kita? Nah, kita kan balik kepada ini kan bentuk kepedulian dari komunitas yang Mbak pimpin gitu ya. Nah, kita tahu di masyarakat di masyarakat ini kan sangat sekali membutuhkan banyak edukasi mengenai hal tersebut. Tadi Mbak bilang ini kan seperti yang ada di meja Dulur dan juga tentunya pemirsa RRI ya, yang ada di Manobai dan juga yang menyaksikan ke channel YouTube kita ya. Channel YouTube dari Pro4 RRI Palembang, bahwa di meja saat ini adalah bahan-bahan limbah-limbah gitu ya, yang sudah berhasil begitu ya Mbak ya,
yang berhasil dikelola oleh tentunya komunitas yang dipimpin oleh Mbak Suli ini ya, dari Rumah Enzim Bakti Nusantara Sumatera Selatan. Nah ini ada apa baik nih Mbak, ini dari limbah apa baik sebenarnya saya. Nah itu yang mungkin jadi penasaran wong-wong saya kan dari pendengar kita juga ya kan. Oke. Produk-produk yang kita buat ini sebenarnya saya mau klarifikasi ya. Iya. Kita tidak sedang jualan. Iya. Kita lebih kepada apa yang sudah dilakukan, dan ini adalah hasil daripada sesuai dengan topik kita ya, bahwa mengolah limbah menjadi berkah. Betul gitu ya. Ya. Jadi saya sudah banyak keliling kemana-mana. Dan ketika saya berbicara tentang limbah, tentang lingkungan, tentang warisan ke anak cucu, orang tuh hanya dengar. Kemudian dia bilang, oh iya ya, tapi untuk lakukan tuh persentasenya kecil sekali, Gaya. Jadi memang sih di sini seakan-akan kita cuma ngomong doang gitu kan, betul, nggak ada bukti, nggak ada contohnya gitu ya. Iya. Jadi kayaknya tuh kita tuh saya pernah tuh diundang, sudah pernah sekali, terus diundang lagi gitu kan, di tempat yang sama gitu. Jadi kayaknya kita tuh kerja tuh kayak apa ya? Sebenarnya kita sampai tuh mereka terserang nggak sih oleh mereka gitu terserang kan? Tidak. Apa yang kita bahas begitu ya? Iya. Terus akhirnya saya bilang begini, saya terpikir bagaimana akhirnya untuk menciptakan bahwa sesuatu ini nih bermanfaat dan orang lain tuh mau buat. Nah manusia ini pada umumnya kalau bicara tentang itu kalau berguna untuk saya baru mau lakukan. Itu kelemahan sifat kita sebagai seorang manusia. Hanya mau menerima. Iya. Tapi ketika kita memberi, kita banyak berpikir, banyak memberi alasan, sibuk lah, nggak ada waktu, nggak tertarik lah. Kan? Nah, ketika saya waktu itu tahun kemarin ya, saya berusaha bagaimana supaya orang-orang itu terketuk hatinya mau mengolah limbahnya. Nah, kemudian saya bersama teman-teman ya dari beberapa komunitas. Yang itu dari aneka ragam suku, agama gitu ya, ras gitu. Dan juga profesi mungkin. Profesi, gitu ya. Betul. Saya coba ajak duduk bersama. Iya. Terus kita bicara tentang lingkungan gitu. Apakah bumi udara ini hanya saya saja yang menghirupnya? Tidak lah, yang pasti seluruhnya kan gitu. Betul, kan? Kita semuanya harusnya punya peranan. Iya. Artinya kita punya tanggung jawab bersama begitu ya Mbak Suli ya. Tapi kalau saya bicara, saya seorang Suli, siapa sih yang mau dengerin Mbak? Iya. Benar nggak? Akhirnya saya bilang kita ciptakan produk-produk, kita bagikan secara gratis. Iya. Sebagai contoh nih, ini yang sudah dilakukan begitu ya. Betul. Jadi waktu itu ada komunitas yayasan lah ya, yayasan yang cukup besar juga, Yayasan Buddha Seci dan Yayasan Paramita Foundation, yayasan dari Maitreya itu, Paramita Foundation. Mereka mau melakukan bakti sosial. Bakti sosial. Jadi akhirnya saya waktu itu menawarkan, saya bilang saya mau donasi. Kalau selama ini kan saya donasinya, misalnya nih paketnya berapa, beras atau paket berapa. Itu sekarang saya enggak. Saya bagaimana mau supaya masyarakat ini memakai produk yang ramah lingkungan, kemudian mendapatkan manfaatnya. Dan akhirnya berpikir untuk bisa menjadi bagian. Iya, akhirnya dengan menggunakan uang kalau nggak salah hampir 3 juta, saya buat sabun. Dengan itu kurang lebih dapatnya 1.000 botol. 1.000 botol. Tapi itu hanya untuk bahannya. Kalau botol kita pakai usahakan yang dari botol bekas, yang 600 mili. Jadi saya bersama para relawan itu bekerja dari pagi sampai sore, sampai sore selama beberapa hari. Hanya itu sabun itu. Kemudian kami titip ke yayasan-yayasan ini. Donasi tadi ya. Iya. Nah, ya itulah Mbak, seperti yang tadi Cek Gaya, kalau saya ngomong alam semesta tahu apa yang kita kerjakan. Nah, jadi sesudah itu menyebar itu, kemudian saya terpikir lagi, kalau saya ngomong ini, siapa yang mau dengerin? Tapi kalau yang ngomong ini seorang ustadz, yang ngomong ini seorang pastor, tokoh-tokoh gitu ya, seorang pendeta, seorang romo,
Nah, kira-kira didengar nggak oleh umatnya? Pasti didengar kan? Akhirnya saya buat lagi, ajak lagi, buat lagi saya kumpulkan donatur. Saya buat bantal ekoenzim. Kemudian contohnya itu? Iya, ini itu adalah bantal ekoenzim. Bantal ekoenzim. Ya, tapi ini yang kecil. Kalau yang kita buat tuh yang versi besar. Kemudian kita buatnya minyak. Kemudian kita buat lagi sabun. Kita menyebarkan. Satu itu 100 paket saya ingat. Jadi kita kasih ke romo-romo, ke panita-panita, pendeta, para ustadz gitu, para kiai. Dan ketika mereka memakai produk itu, mereka merasakan manfaatnya. Terus katanya ada juga salah satu itu beliau seorang romo ya. Beliau cerita ternyata sesudah pakai bantal ekoenzim ini, dulu dia tuh sering sekali susah tidur, kayak insomnia. Nah, sesudah pakai bantal itu dia tidurnya nyenyak. Nah, disitulah akhirnya saya merasa baru di situ pesannya masuk. Betul. Untuk bisa tentunya bagaimana caranya agar bisa mengolah limbah, bisa menjadi bagian dalam menjaga bumi. Iya. Nah, kemudian tertarik kan, hanya banyak. Nah, kita juga di dalam komunitas kita kan banyak relawan. Relawan kita nih dari aneka latar lah ya. Nah, kemudian relawan ini kita ngomong, ada juga nih namanya Pak Sisanto Aman, ya. Beliau sudah umur 70 lebih bersama istrinya. Saya sangat-sangat menganggap mereka itu sebagai guru dan teladan saya. Saya sampai bilang sama suami saya, saat saya tua, kita tua, kita seperti opa dan oma itu. Contoh begitu ya. Iya. Jadi waktu itu beliau pernah ngomong sama saya seperti ini, Bu Suli, ada nggak kegiatan apa untuk kami para lansia ini, supaya kami para lansia ini tuwo nih bukan cuma nunggu bati bae. Jadi ada daya gunanya. Iya, setidak kami yang tuwo ini masih ada gunanya sebagai jadi orang tuh masih ada gunanya lah jiwa kan. Terus saya bilang, oh boleh, opa. Terus kemudian saya ajarkan cara bagaimana detox terapi rendam kaki. Ekoenzim ini bisa untuk terapi rendam kaki ya, bisa untuk kesehatan juga. Kemudian saya ajarin cara buat sabun. Kemudian dia ajak saya ke satu komunitas namanya waktu itu sama Pak Boven. Pak Boven ini beliau juga teman dari kita kan. Nah, dia ajak saya ke satu komunitas OTB, orang tua bahagia. Di sanalah ketika saya lihat, saya merasa wah sedih sekali ya. Sudah tua seperti kayak tidak ada nih. Tapi saya ketika di orang tua bahagia ini, saya ngeliat sinar yang berbeda. Karena kenapa? Mereka meluangkan waktu setiap hari, kalau nggak salah hari Rabu, mereka melakukan doa rosario bersama. Kemudian mereka juga ada nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi kayak untuk pengisian ke dalam diri itu loh, yang bermanfaat itu belum dapat gitu. Nah, kemudian kita sudah rendam kaki, wah mereka senang sekali. Nah, kemudian mereka belajar buat ekoenzim. Nah, kembali kepada ekoenzim. Ini adalah bentuk dari limbah yang kata Mbak Suli tadi, ini kan bentuk kepedulian kita terhadap bumi yang kita cintai begitu ya. Ini bahan-bahannya apa saja nih dari ekoenzim ini? Kalau bahan-bahannya sekarang saya tanya Cek Gaya. Cek Gaya biasa makan buah nggak? Iya. Sayur? Sayur iya. Iya. Selama ini kalau misalnya nih ngocek kulit jeruk, diapoi. Ya dikocek masuk plastik. Terus misalnya ngocek bawang, kulitnya ngocek ini di plastik. Dan itu dibuang kan? Buang. Nah, itulah barangnya yang dipakai. Ekoenzim dari itu? Iya. Dari aneka kulit buah, dari sayur-sayur, batang-batang sayur, daun-daun sayur. Jadi Mbak Cek Gaya tahu kan kalau misalnya kita punya limbah yang berakhir ke TPA itu boleh dibilang hampir 60% itu limbah organik. Yang sebenarnya perannya sangat besar untuk manfaatnya lah ya. Tapi dia ketika dibuang ke tempat sampah atau TPA itu dia jadi bencana buat kita. Namun ketika dia menjadi kita kelola, dia menjadi berkah yang luar biasa. Oh, jadi dari sampah-sampah itu akhirnya dikelola menjadi ekoenzim. Ya, jadi caranya
dia punya apa resep ya, kalau kita bilang resep lah ya. Iya. Ini kan saya ini mana tahu nih kan, ini pendengar kita kan pengen juga nih bisa menjadi bagian nih. Kita kan sudah dari sini, sudah dari mendengar ngobrolnya kita ini, dan ini berarti kulit jeruk sekalian jangan lagi dibuang pakai plastik. Ya, nah, misalnya kan, betul. dia nak coba-coba ini ekoenzim biar ini bisa bumi ini lebih sehat. Nah, itu cak mana caranya? Oke, kalau cara pembuatannya itu dia punya rumus 1-3-10. 1-3-10. Apa saja? Jadi kalau dibaca bio. 1-3-10. Dibaca apa? Bio kan? Bio. Bio. Satunya itu gula. Gula boleh gula merah. Boleh gula aren. Boleh molase. Oke. Gula molase merah, gula aren. Molase. Boleh gula molase. Molase ini produksi sampingan dari pabrik gula yang buat kecap itu loh. Dia tetes tebu, kalau biasanya orang mau tetes tebu. Itu satunya ya. Nah, 3-nya itu ialah bahan organik. Limbah organik itu yang tadi seperti kita bilang kulit buah, batang sayur, daun-daun. Nah, itu 3 kilonya ya. 3 kilo ya. Nah, kalau satunya 1 kilo. Nah, 10-nya ini 10 liter air atau 10 kilo air. Itu kalau 10 liter, kalau air dia liter atau kilo dia sama. Dia punya massa itu sama. Jadi mau pakai literan boleh, pakai kiloan boleh. Nah, kemudian sudah itu campur jadi satu. Kemudian dimasukin ke dalam ember. Wadah lah ya, yang ada tutupnya. Nah, ditutup rapat selama 3 bulan. Ditutup rapat selama 3 bulan. Oke, jadi artinya dimasukkan di dalam ember seluruh bahan-bahan ini. Kemudian didiamkan selama 3 bulan. Betul. Nah, kalau sebenarnya pakai ini juga bisa, galon bisa. Apakah tidak menimbulkan bau yang busuk gitu? Nah, coba dulu Cik Gaya, nanti coba cium aroma ekoenzim kita bau apa tidak. Kan karena itu kan sudah jadi ini ya, sampah ya, fermentasi. Gitu ya. Fermentasi. Kok tape bau nggak? Enggak. Tape kan hasil fermentasi. Ada sayur asin ya? Yang itu, asin. Itu juga hasil dari fermentasi. Tempoyak? Enggak. Fermentasi ya? Mama tuh enak. Lagi dari masak tape ya? Iya. Lupa nama nasi. Jadi kepindang tempoyak ya. Jadi lupa nama nasi. Iya. Makanya badan tambah besar lagi. Benar. Jadi dari itu artinya sekilo gula 3 kilo ya? Iya. Limbah organik tadi misalnya buah segala macam ya? Iya. Itu bisa dicampur, Mbak? Boleh. Ya misalnya buah digabung dengan yang sayur-sayur tadi? Iya, minimal 5 jenis lebih baik. 5 jenis lebih baik. Kalau sepengalaman saya, kalau buat ekoenzim ini, yang dia ada mengandung sayur, jangan terlalu banyak sayurnya. Jangan terlalu banyak sayurnya. Tapi boleh 50-50. 50-50. 50 itu kulit buah, 50-nya lagi itu batang sayur. Kulit sayur. Memang dulu pernah ada yang ngomong katanya sayur ini aromanya kurang enak. Tapi kalau yang dari mengandung sayur ini, kalau untuk pupuk dia sangat bagus. Terus kalau untuk luka, disemprot yang pakai sayur itu dia lebih cepat proses penyembuhan lukanya. Yang dari sayur? Iya. Jadi dibuat dulu ekoenzimnya dari sayur. Iya. Baru dia bisa mengobati luka. Iya. Itu saya kan lagi ada. Memang kita difasilitasi ya, difasilitasi oleh Sriwijaya Lantern Festival. Karena melihat mereka juga melihat kita punya kegiatan. Nah, jadi difasilitasi, kita dikasih stand gitu. Di situ kan banyak kuliner. Iya. Jadi seringkali ada yang terjadi itu, ada yang kena air panas lah, ada yang kena minyak panas lah. Nah, itu selalu larinya ke stand kita. Untuk bisa mendapatkan ini ekoenzim. Disemprot kalau kamu kena luka, kalau disemprot dengan ekoenzim dia lebih cepat sembuh, proses penyembuhan luka itu lebih cepat dan tidak ada berbekas. Sama kalau misalnya kena air panas, minyak panas, tidak akan melepuh loh kulitnya. Kan kalau itu direndam dikasih odol lah. Coba lah. Tidak dipakai odol, hanya cukup semprot ekoenzim tidak akan berbekas. Tidak ada bekasnya.
Jadi kalau kita bilang ini itulah mengolah limbah itu jadi berkah. Menjadi berkah. Kalau di YouTube, di Google atau di medsos ya, cari aja kata kunci ekoenzim atau manfaat ekoenzim. Itu julukannya cairan sejuta manfaat. Cairan sejuta manfaat. Ya. Jadi artinya tidak sulit ya Mbak ya? Tidak sulit. Untuk bisa menjadi bagian bagaimana membersihkan bumi ini dari sampah-sampah seperti itu. Iya, tidak sulit. Jadi kan ini kan karena kebiasaan ini kan kembali Allah bisa karena biasa. Ya. Kita ini kan sekarang kan mungkin selama ini banyak yang tidak tahu. Betul. Bahwa ternyata pentingnya penyebab daripada bumi ini semakin panas, kemudian udara yang semakin kotor gitu kan, kemudian juga banyu tadi, air tadi yang banyak limbahnya tadi kan? Itu akibat dari yang kita lakukan. Dan kata Mbak Suli tadi, kembali juga kita juga apa yang kita tanam itu yang bakal kita tuai. Betul. Seperti itu kan. Nah, ternyata ketika kita mau menjadi bagian itu tadi, ternyata itu tidaklah menjadi sesuatu hal yang sulit. Nah, itu tadi. Nah, cak mana caranya ini kan mengubah paradigma pikiran masyarakat, yang mengedukasi masyarakat yang dari awalnya dia tidak tahu, sekarang sudah tahu nih. Nah, Mbak kan dari komunitas ini tadi cak ditanya oleh Herman PM tadi. Apa dia Mbak tantangannya? Tadi kan sudah menjadi bagiannya, sudah Mbak jelaskan. Tantangannya itu apa yang menjadi dari bagian yang dilakukan oleh Mbak ini dari komunitas ini, Cak? Tantangannya ini gak dikatoi wong gawe lolo. Karena di ini gawean sosial itu ya. Iya, digaji tidak. Kotor kan. Terus sana sini tidak ngaruan kan. Terus ngurusi sampah. Istilahnya itu ngapu udah habis ke duit, habis ke tenaga, pikiran di situ. Jadi gak di ngomongin gawe lolo. Itu tantangan ya. Tapi saya juga punya seorang guru. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau. Beliau seorang guru antrosofi ya. Naturopati, namanya Dr. Joen. Dr. Joen Uun. Beliau inilah yang penemu ekoenzim ini, namanya Dr. Rusukon Konhanfong, orang Thailand. Kemudian Dr. Joen ini belajar dengan Dr. Konhanfong, kemudian yang menyebarluaskan ekoenzim ini kemana-mana adalah Dr. Joen. Kita Palembang beruntung, beliau pernah datang ke Palembang 2 kali. Iya, untuk menyebarkan tentang ekoenzim. Bahayanya limbah ini bagaimana. Terus dia cerita saya belajar dengan beliau. Kemudian saya banyak sekali, ada satu buku juga saya pernah baca ya. Di dunia ini tidak kekurangan orang baik. Tidak kekurangan orang baik. Iya. Namun seringkali kita merasa orang baik itu seperti tidak ada. Jadi kadang-kadang itu kita merasa kayaknya banyaklah orang tidak baik, yang jahat. Namun ketika kita tidak merasa, kita tidak menemukan orang baik itu, jadilah salah satunya. Salah satu. Dan mulailah dari diri kita sendiri. Maka orang baik itu sudah ada di dunia. Jadi kita menjadi salah satu daripada orang baik tersebut. Di saat kita merasa tidak ada orang baik. Kalau seandainya setiap kita punya pikiran seperti itu, maka akan menjadi banyak orang baik. Betul. Menarik ini. Menarik yang dibahas ini. Nah, kembali kepada sampah tadi Mbak. Kembali kepada sampah kan. Cak Uji Mbak tadi itu kan kendala. Dia ngomong ke wong ini gawe lolo lah kayak itu kan, apalagi yang kaitannya dengan sampah yang busuk-busuk lah kira-kira saya. Mungkin kepada masyarakat yang kepengen bisa menjadi bagian tadi Mbak ya. Nanti selama ini sampah dibuang dalam plastik ya. Jadi kata Mbak tadi nyapu, kita bersih rumah, tetapi ternyata sampah seperti itu tuh akhirnya menjadi persoalan baru gitu kan. Jadi persoalan baru. Nah, mungkin apa yang pengen Mbak sampaikan gitu kan kepada kawan-kawan ataupun juga pendengar gitu kan. Ini cak mano caranya agar sampah ini tidak menjadi persoalan baru, sehingga kita menjadi bagian daripada bumi yang bersih. Begini Cik Daya. Kalau kita bicara tentang moral, sebagai seorang anak manusia,
Cek Gaya, menurut Cek Gaya, apa tanggung jawab sosial kita kepada lingkungan? Sebagai seorang anak manusia, Iya. apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Iya. Ya, kita kepengen merasukan lingkungan yang bersih, maka kita bagian daripada lingkungan yang bersih itu. Iya. Maka kita harus membersihkan juga yang ada di sekitar kita. Iya. Dengan beragam cara saya itu kan. Nah, tapi itu tadi caranya kan itu tadi Mbak, buang sampah ya sudah kebersih ke lingkungan. Oke, gotong royong nih sama-sama bersih ke. Kalau kan dia nih. Tapi sampahnya juga masih tetap melumbuk saya itu kan. Jadi caranya itu adalah punyailah satu prinsip. Sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Sampahmu jangan membebaniku. Wah, catat dulu. Sampahku tanggung jawabku. Sampahmu jangan membebaniku. Oke, jangan membebani. Kenapa saya bicara seperti ini? Tadi Cek Gaya suruh saya minum. Iya. Saya kemana-mana selalu bawa botol minum. Tumbler sendiri. Kalau Cek Gaya ke mobil saya, Cek Gaya akan menemukan wadah makan. Cek Gaya akan menemukan kantong belanja. Iya. Cek Gaya akan menemukan sapu tangan. Iya. Kemudian garpu sendok makan. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap lingkungan saya. Oke. Itu juga tanggung jawab saya pada diri saya sendiri. Iya. Sekarang kalau saya cerita sama Cek Gaya, iya. Kalau saya nggak bawa botol minum ini, Cek Gaya menyediakan air mineral untuk saya. Iya. Kemudian saya minum. Hasil apa yang ada di sini? Sampah Plastik. Benar kan? Iya. Tapi kalau semisalnya, oh Cek Gaya, saya bawa botol minum, saya minta ada ikan usul ulang di sini, boleh nggak? Tercipta nggak sampah ini? Tidak. Itulah salah satu hal yang sangat kecil yang bisa kita lakukan. Oke, jadi mulai dari sekarang untuk bisa menjadi bagian itu sendiri adalah bawalah wadah makan dan botol minum sendiri. Jangan semudah itu, istilahnya menciptakan sampah. Saya kadang-kadang nggak habis pikir. Iya. Bukan nggak habis pikir lah ya, mungkin belum tahu. Iya. Masyarakat kita mungkin banyak yang belum tahu, bukan belum sadar. Iya. Saya dulu juga tipikalnya begitu. Menjadi bagian juga. Iya, kalau kita ke pasar, ya, apalagi emak-emak ke pasar. Mau kantong asoy. Kalau sebisonyo, misalnya beli 3 macam, saya 3 macam itu 3 kantong. 3 kantong. Terus kan pertanyaan balik, ibu buat apa kantong itu? Iya, belum buk deh. Numpuk, kemudian kita buang. Kenapa kita udah bawa keranjang belanja? Kan? Iya. Nah, terus itu ke para penjual sayur itu senang dia main kita bawa keranjang belanja, kayak aku kan bawa keranjang belanja. Sampai di pasar-pasar tuh tahu mereka dengan saya. Karena saya bawa sendiri. Iya. Enggak apa-apa. Pernah juga campur aduk nih Bu katanya. Enggak apa-apa. Sampai di rumah tetap dipisah. Pakai plastik juga tetap dipisah, tapi saya menciptakan limbah plastik. Plastik itu. Oh, jadi artinya ketika Mbak belanja, Mbak bawa kantong sendiri, bawa ini sendiri, sangke. Jadi seluruh yang dibeli dimasuk ke digabung jadi siapa? Iya, digabung. Misal tomat kan, nah disitulah kacang panjang disitulah. Kalau tahu saya pakai wadah, kayak yang apa sih namanya? Wadah makan itu ya, itulah. Ikan atau apa sih ada pakai wadah artinya? Vegetarian saya Mbak. Oke, vegetarian ya. Jadi sayuran ya. Iya. Oh jadi masuk di wadah. Iya, masuk di wadah. Oh jadi itu salah satu bentuknya ya. Iya. Jadi itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Mulailah dari diri sendiri. Jangan untuk orang. Jangan juga misalnya nih, kita nih bilang si A B belum, si B belum. Tidak usah kayak gitu. Mulai dari diri sendiri. Kadang-kadang kadang itu kan kita memang nggak berpikir seperti itu. Orang lain bilang itu, bilang lagi belum, sudah santai baiklah. Iya. Saya kayak umur berapa sekarang? Sekarang 44. Oh, saya ke 17 tahun. Amin ya Allah. Iya. Sampai sekarang pun kita manusia sibuknya ngurusin orang lain. Betul kan? Betul. Nanti kalau kita disuruh kerja ini, kita langsung nunjuk kamu apa? Kamu sudah belum? Si itu belum, sudah belum, si ini belum. Nanti si A ini sudah, si B belum. Nanti kalau si B belum, kita ngomong lagi si C. Kita selalu ngurusi orang lain. Oke. Saking sibuknya ngurusin orang lain, lupa ngurus diri dewe. Ngurus diri dewe. Nah, jadi enggak bertanya, oh aku sudah lakukan belum? Nah, ketika orang lain itu seperti itu, mereka adalah cermin.
Sudahkah saya melakukannya? Kalau saya belum, kenapa saya menuntut orang lain melakukan? Bacalah introspeksi diri kita, jangan introspeksi orang lain kan. Itulah kata orang habis gawean tuh ngusir wong atau Ngagoy-ngagoy Mbak ya. Tapi memang kebanyakan kita tuh itu ya Mbak ya. Mbak Suli ibarat kata nonjok, dia udah sadar. Satu tonjok itu nonjok ke situ, tapi empat jari ke arah kita. Di mana artinya apa ya? Koreksi ya. Koreksi introspeksi diri. Banyaklah melihat ke dalam diri, bukan keluar. Jadi dengan banyak melihat ke dalam diri kita bisa memperbaiki. Tapi kalau kita misalnya nunjuk orang terus, kita selalu menjadi si benar. Kemudian kita kebijaksanaan kita tuh tidak bertumbuh. Kayak gitu. Nah, kembali kepada tentunya komunitas yang Mbak pimpin nih, dari tentunya komunitas Rumah Enzim Bakti Nusantara Sumatera Selatan yang baru berusia sangat dini sekali ya, itu kan. Tadi kan kata Mbak kan sempat kita sebelum ngobrol sekarang, itu kan sempat kita nyinggung bahwa Mbak merupakan bagian dari gerakan Bumiku Sayang, ya. Itu kan. Nah, di mana gerakan Bumiku Sayang ini itu yang memilah-milah sampah. Betul. Nah, sementara kalau kita yang dari ekoenzim ini adalah hasil pilahan. Ekobrik hasil pilahan. Ekobrik juga. Kompos hasil pilahan. Jadi kan kita punya sampah ini sebenarnya kok di rumahnya Cek Gaya ada tong sampah ada berapa kok? Ada di depan sih kok, di kamar, terus juga di belakang. Nah, di belakang. Berarti 3 ya? Iya. Tapi semua sampah campur aduk dah. Semua campur sampah di situ kan? Campur aduk. Kok di rumah saya tong sampahnya ada 5. Ada 5. Nah, kalau di pertama itu semua jenis yang kertas dia punya sampah sendiri, kantong sendiri. Tong sendiri. Kalau semua jenis yang organik, organik itu ya seperti kulit sayur, buah ya, punya tempat tersendiri. Nah, kalau kertas ini sih gampang lah ya, kita bisa jual, bisa unjuk ke pemulung kan, bisa diberdayakan, dijual lagi lah hasil keuangan. Saya nggak kelola kalau sampah kertas. Saya biasanya ngasih ke GBS itu loh, gerakan Bumiku Sayang. Kadang-kadang saya ngasih ke pemulung kalau saya nggak sempat. Tapi kan masih mudah terurai kan kalau kertas? Ya, kertas sangat mudah terurai, 2 minggu kan. Nah, kalaupun terbuang dia pun, tapi kita pun meskipun mudah terurai kita berusaha semaksimal mungkin lah ya, tidak membuangnya kan. Nah, kemudian ada sampah organik. Ya seperti itulah, kalau misalnya kulit buah, batang sayur itu saya jadikan ekoenzim. Tapi di situ juga ada sampah seperti makan basi. Makanan basi itu, yang tidak habis ya. Nah, kemudian ada tisu. Nah, kalau yang sampah makanan basi itu cak mana tuh Mbak? Jadi ke kompos. Cek Gaya, kalau saya ini orangnya nggak rajin, sebenarnya saya nggak suka nanam-nanam. Tapi nyubur ke tanah ya itu ya. Dengan gerakan ini nyubur ke tanah ya. Tapi itulah karena panggilan hati itu. Kenapa kita tidak mengubah? Kalau kita bilang tidak suka tuh sebenarnya mindset hanya pikiran, permainan pikiran kita aja. Tapi kalau kita mau melestarikan lingkungan dan mau mewariskan itu bumi yang bersih, kita harus aksi. Bukan hanya sekedar mencari teori alasan gitu, nggak bisa. Bukan hanya sekedar sekarang Cek Gaya aku ngomong Cek ini, tapi kalau aku tidak lakukan, siapa yang aku bohongi? Mungkin Cek Gaya tuh percaya baik kan, tapi yang paling pertama aku bohong itu siapa? Diri aku sendiri. Nah, itulah kenapa kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Jadi karena kalau kita berbohong, memang orang lain yang kita bohongin tidak tahu, tapi hati nurani kita tahu. Nah, jadi kalau misalnya yang sampah organik itu saya buat ke, misalnya yang tadi itulah kayak kertas kan, ada kertas nasi atau apa, jadi buat ke dengan jadi kompos. Nah, kemudian ada satu lagi misalnya sampah tuh yang plastik. Nah, ekobrik ya, salah satu solusinya kan. Nah, kemudian ada sampah misalnya kacau yang pecah. Nah, kalau kacau pecah itu ya saya biasanya masih berusaha ndak buang ke TPA. Karena mikir ke ngapo, men kalau kita buang ke sana, kasihan orang-orang yang pemulung lah atau terluka Jadi kita tuh ada beban moral. Jadi aku biasanya usaha kalau misalnya aku buat kompos, aku jadi ke pot.
Kalau dia sudah serpihan nggak bisa, mau tak mau aku tanam ke dalam tanah. Dalam tanah. Iya. Yang beling-beling tadi. Iya, yang beling-beling tadi. Nah, kemudian kita ada sampah satu lagi yang sangat berbahaya, itu apa? Sampah baterai. Oh, baterai. Baterai ini nggak boleh dibuang, Cik Gaya. Kalau kita buang itu ya dia benar-benar racunnya itu yo ngerusak lingkungannya itu, ngerusak air, ngerusak tanah. Yang baterai jam segala macam. Iya, jadi caranya satu-satunya itu apa? Kita masukin ke dalam botol. Yang baterai tadi. Jadi botol kan baterai kan lama nih kan, lama igo juga kita nak penuh ke botol itu. Nah, jadi taruh ke dalam botol itulah. Coba Cik Gaya perhatikan dia lama ya nanti di dalam botol itu keluar kayak cairan-cairan kuning. Iya, cairan kuning benar. Iya, oh, itu racun ya? Racun. Itu. Jadi semua limbah kita usahakan semaksimal mungkin tidak keluar dari rumah kita. Kalau di sini kita bicara tentang limbah, Cik Gaya, jangan ngurus ke tetangga atau apa dulu, keluarga dulu dibentuk. Nah, seperti saya seperti itu. Saya dulu belum berani kalau Cik Gaya ada yang ngajak kita kemana-mana, tak pede gitu. Apa anak laki kita belum melakukan? Benar tak? Wong rumah kita, apa? Masih ini ya. Saya 2 tahun lebih, Cik Gaya, baru bisa membuat keluarga saya tergerak. Dulu kalau saya tuh suka sampah plastik saya bawa pulang kan. Nah, misalnya kayak gini lah, kalau misalnya nanti saya Gaya kasih saya snack kue ya. Saya makan ada sampah plastik ini kan. Nah, ini saya bawa pulang ini. Saya cuci, saya jemur, kering, nanti saya buat kayak ekobrik. Oh, di kalau saya ada waktu, saya kasih ke komunitas ekobrik. Nah, kemudian dulu suami saya tuh saya bisa jemurnya, dia bisa buangnya, dia angkut kayak kita angkut jemuran, besok kita hilang kok dibuang ke tong sampah. Jadi kayaknya tuh gak ribut juga lah ya jadinya kan, kita gawe setengah mati buangnya. Nah, itu lah dia gak gawe lolo tuh kan. Jadi artinya memang harus ada keselarasan, pemahaman juga dengan womo yang ada di sekitar kita. Iya. Nah, suami saya ini untuk tahun apa ya kalau nggak salah tahun kemarin lah, Cik Gaya. Tahun kemarin itu kita kan ada acara kan. Nah, saya kan salah satu relawan di GBS itu. Kita ada mau pemilahan sampah kan. Nah, kemudian saya tuh dilemanya kenapa saya keluar kota kan. Tapi kalau saya keluar kota otomatis relawan yang untuk GBS ini berkurang PIC-nya. Akhirnya ya suami saya tuh mungkin melihat kegelisahan saya ini. Terus dia bilang nggak apa-apa lah, saya kan pulang mesti ini kayak apa tuh namanya, kayak kalau orang pergi ke kuburan orang tua apa namanya, ziarah. Saya mesti pulang ziarah karena adik saya mau ke Singapura. Jadi kita kalau mau setahun kan ada 2 kali ziarah. Nah, kalau saya nggak pulang nggak ada yang ziarah makam orang tua saya kan. Makanya suami saya itu saya dia bilang kamu pulang aja. Nanti saya ganti posisi kamu yang jadi relawan itu. Itu setelah berapa tahun tuh? 2 tahun lebih. Dan 2 tahun dulu. Terus memberikan edukasi terhadap keluarga sendiri dulu. Iya. Tapi itu sudah mulai ngikutin dia. Cuma belum terjun jadi relawan. Nah, ini kan tadi kan ekobrik tadi ya. Sama-sama digunting-gunting masuk botol ya kan. Sudah cukup terpenuhi, itu di kemana tuh? Itulah buat kursi. Oh, jadi kalau kursi. Kursi yang panti asuhan kan kayak gitu. Kita juga punya. Jadi happy lah anak-anak tuh. Senang. Itu juga kita punya teman relawan kan namanya atau Abdullah. Beliau yang seling ini namanya, karena kalau saya mau handle sendiri enggak bisa terhandle kita terbatas kan gerakan kita, jadi kita hanya copy paste. Jadi sebarkan apa yang kita punya, ilmu yang kita miliki, kita kasih tahu ajarin duplikat nanti mereka yang bisa jalankan. Jadi kayak gitu enggak capek dewek juga gawe sama-sama ya. Senang sama-sama, sama-sama. Nah, sampai dengan perjalanan sampai dengan detik ini dari mulai gerakan GBS ya. Dari GBS kemudian yang pasti dengan komunitas Rumah Enzim Bakti Nusantara ini Cak kan. Ini Cak Mano perkembangannya? Sampai sekian. Kalau GBS ini sudah terbentuk berarti 5 tahunan. 5 tahunan. Dari 2019 ya. Itu ada kok di IG-nya ada. Gerakan Bumiku Sayang kan. Kalau rebel
Airport ini kan masih baru, rumah Enzimbat Tinusasi Iya. masih baru. Mhm. Tapi kita punya relawan bolehlah, Cek Gaya. Mhm, Nah, Cek Gaya nak gabungan kita Boleh. welcome. Ya, ada kalau ada teman-teman para pendengar Iya. Radio Republik Indonesia RRI Iya. ini mau bergabung dengan kita, mau Ah. belajar lebih banyak, boleh. Untuk bisa Silakan. sama-sama menyelamatkan bumi ya. Betul, mari Mencintai kita bumi. mengambil peran. Oke. Lebih baik banyak orang, lebih baik ya orang banyak orang melakukan hal sedikit dibanding orang sedikit melakukan banyak. Banyak. Ya. Oke. Jadi kalau kita mah sedikit-sedikit jadi bukit. Bukit. Kalau kita nih sedikit orang melakukan banyak, Aku sampai banyak. dewe. Ah. Tegawe Betul ujung. sekali. Jadi bisa menjadi bagian itu ya. Iya. Oke, Mbak Suli, tidak terasa waktu sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement, pesan-pesannya untuk tentunya seluruh masyarakat. Pesan saya yaitulah bertanggung jawablah dengan sampah kita sendiri. Kalau kita bertanggung jawab dengan sampah kita kelola. Zaman sekarang sudah sangat-sangat canggih, ya. Asalkan kita mau, pasti ada jalan. Nah, kalau misalnya mau belajar nggak ngerti, boleh chat saya, boleh tanya-tanya. Oke. Ataupun di YouTube, di Google itu banyak sekali. Mari kita wariskan satu dunia yang bersih untuk anak-anak kita. Mari kita wariskan satu langit yang biru untuk anak cucu kita. Mari kita wariskan sungai yang jernih untuk mereka. Amin. Mari kita wariskan padang rumput yang hijau untuk mereka. Iya. Karena kehidupan bukan hanya tentang kita, Iya. tapi ada generasi-generasi berikutnya yang membutuhkan kita. Mari mulai dari diri kita sendiri. Hanya itu harapan saya. Iya. Begitu mungkin satu hari ketika kita bertemu dengan Sang Pencipta, Iya. setidaknya kita sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bumi kita, rumah kita bersama. Iya. Itulah. Baik. Jadi melo harum sih kayak. Ya, terima kasih untuk Mbak Suli ya. Ini yang tentunya sangat menginspirasi dari bahasan dari obrolan kita ini. Tentunya kita bisa semoga ya dengan obrolan kita ini bisa membawa wacana baru, kemudian pemikiran dan juga tentunya kejernihan pemikiran dari pada masyarakat kita untuk tentunya bisa mencintai bumi yang kita sayangi ini, agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi generasi penerusnya. Iya. Ya. Saya boleh request sebuah lagu. Kita lagu-lagu daerah nih, Mbak. Ada satu lagu itu yang judulnya Wariskan Anak Kita. Wariskan anak kita. Ya, itulah lagu itu selalu saya bawakan karena itulah sebagai sebuah semangat support bagi saya. Oke. Baik. Nanti kita coba play. Ya. Boleh. Oke. Sekali lagi Mbak Suli, terima kasih untuk kehadirannya di studio Perempat RRI Palembang. Perbincangan yang luar biasa tentunya dulur ini semoga bisa menginspirasi dan bisa mengedukasi kita galo-galo menjadi bagian daripada bumi yang bersih, bumi yang sehat yang bakal kita wariskan untuk anak cucu kita. Dan tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.